Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ahli Gizi Rosehan. Apa kabar pemirsa semua? Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Benarkah kalau kita mengkonsumsi teh itu kita bisa dehidrasi? Ini apakah mitos atau fakta? Baik, saya akan kupas ya. Tapi jangan lupa di subscribe ya. Dan kalau info-info ini menarik, silahkan Anda share ke teman-teman Anda di grup-grup WhatsApp atau yang lainnya ya. Terima kasih. Oke, teh adalah minuman khas orang Indonesia. Apalagi hari-hari panas ya, yang terik ya, sangat pas banget ya kita misalnya mengkonsumsi teh. Mampir di warung ya, dan kita meneguk segelas teh ya dengan kue ya, misalnya pisang goreng ya. Begitu lezatnya bisa ya. Dan ini mungkin sudah menjadi kebiasaan orang kita ya dari zaman dahulu ya, turun-temurun ya, warisan budaya kita. Ternyata teh itu sangat lezat ya, dinikmati saat santai ya. Saya sudah bahas kemarin tentang tidak baiknya ya mengkonsumsi teh saat kita makan ya. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan lagi, benarkah ya kalau kita mengkonsumsi teh itu kita bisa dehidrasi, dan ini apakah mitos atau fakta ya. Saya akan kupas lagi. Teh yang kita kenal selama ini ya mengandung zat namanya diuretik bisa. Zat diuretik ini adalah zat yang bersifat membuat orang banyak kencing ya. Obat-obat jenis diuretik, misalnya orang hipertensi ya diberikan obat diuretik, itu biasanya dia banyak kencing. Dengan kencing dia akan mengeluarkan natrium atau garam yang ada dalam tubuhnya, sehingga ini menurunkan tekanan darah. Nah, pada teh ya kaya akan zat diuretik bisa ya. Kafeinnya yang ada di dalam teh itu yang menyebabkan dia diuretik ya, sehingga membuat orang suka kencing ya. Jadi kalau minum teh sering Anda ke belakang ya, bolak-balik gitu ya. Nah, apakah dengan Anda sering kencing itu Anda akan dehidrasi ya? Nah, jawabannya adalah tidak ya. Walaupun Anda mengkonsumsi teh ya, Anda sering kencing, Anda tidak dehidrasi. Kenapa? Karena tubuh bisa menyimpan cairan itu ya untuk kebutuhan tubuh kita ya. Walaupun kita kencing ya, banyak kencing, tapi dia masih menahan untuk kita tidak dehidrasi. Dan konsumsi teh yang kita minum itu masih belum menyebabkan kita dehidrasi, kecuali kandungan kafeinnya yang tinggi ya. Misalnya kita di rata-rata dari penelitian mungkin sekitar 6 sampai dengan 7 gelas sehari baru kita mengalami dehidrasi kalau kita minum teh ya. Tapi kalau kita cuma 1 cangkir ya, 2 cangkir sehari, itu tidak dehidrasi Bapak bisa ya. Nah, ini yang perlu saya tegaskan, bahwa konsumsi teh tidak menyebabkan kita dehidrasi, walaupun teh itu mengandung kafein ya, atau zat diuretik tadi ya, yang bisa memicu kita kencing yang banyak ya. Nah, untuk mencegah dehidrasi juga kita perlu asupan cairan air putih yang banyak juga bisa ya. Minimal kita dianjurkan 8 sampai dengan 12 gelas atau sekitar 2 liter ya. Nah, jangan takut mengkonsumsi teh, karena teh kaya akan zat gizi bisa. Di dalam teh ya, yang pertama dia mengandung antioksidan ya. Antioksidan ini sangat baik mencegah kita terkena radikal bebas ya, yang bisa menyebabkan kanker ya, gangguan dalam tubuh kita, itu bisa ditangkal dengan mengkonsumsi teh. Nah, teh sangat bagus dikonsumsi bisa ya. Jadi kita dianjurkan setiap hari minum teh ya. Teh ada 3 ya. Pertama, teh itu yang difermentasi, yang fermentasinya lama, namanya teh hitam ya, yang sering kita seduh gitu ya, itu teh hitam bisa. Yang kedua adalah teh oolong ya. Teh oolong ini difermentasi tapi sebentar ya. Ini biasanya di daerah Cina ya, di daerah Jepang biasanya mereka banyak mengkonsumsi teh oolong ya. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah teh hijau ya. Teh hijau ini teh yang diambil dari panen itu ya teh, lalu diseduh ya. Dan ini antioksidannya juga tinggi Bapak bisa ya. Jadi 3-tiganya menyehatkan ya, mengandung zat antioksidan, kemudian juga mengandung anti penyakit-penyakit tertentu bisa, misalnya penyakit yang mencegah pembentukan kolesterol jahat ya. Di beberapa penelitian sudah diteliti teh hijau yang ada itu, kandungan yang ada pada teh itu mampu mengikis ya pembentukan arteriosklerosis bisa, yang menyebabkan pembuluh darah kita tersumbat ya.
teman saya kemarin di Brawijaya Malang mengadakan penelitian terhadap tikus. Ternyata ada perbedaan yang sangat jelas sekali pembuluh darahnya antara yang diberi teh hijau sama tidak ya. Nah ini terbukti sangat bagus. Kemudian juga menghindari kita terkena penyakit diabetes bisa ya, karena teh ini kaya akan flavonoid ya itu ya. Jadi jangan takut untuk selalu mengkonsumsi teh. Namun saya selalu ingatkan adalah hati-hati dengan gula ya. Kadang-kadang kita mau mengambil manfaat dari teh, oke, tapi gulanya tinggi. Nah saya sarankan kalau Anda mengkonsumsi teh, usahakan gulanya sedikit. Mana perlu tidak usah pakai gula ya, agak pahit. Nah pahitnya itu sebenarnya bisa kandungan yang baik untuk tubuh kita ya, dan ini membuat kita lebih sehat. Coba kita lihat ya, orang-orang Jepang itu usia hidupnya sangat tinggi ya, angka harapan hidupnya tinggi, bisa sampai 100 tahun ya. Pola makan mereka banyak mengkonsumsi ikan ya yang mengandung DHA, kemudian mereka banyak mengkonsumsi Yakult ya, yogurt ya, dan juga mereka mengkonsumsi teh hijau ya, dimana kita tahu teh hijau mengandung zat yang antioksidannya tinggi yang mencegah radikal bebas, mencegah pembentukan lemak yang ada di dalam tubuh ya. Makanya penyakit-penyakit degeneratif itu jarang terjadi ya pada orang-orang sana, sehingga angka harapan hidupnya tinggi ya. Kita tahu bahwa serangan jantung ya, stroke ini merupakan pembunuh ya, nomor 1 di dunia ya, dan ini tidak terjadi pada mereka, sangat sedikit kasusnya bisa ya, karena kebiasaan tadi ya. Nah jadi kalau Anda mengkonsumsi teh ya, itu tidak menyebabkan Anda dehidrasi, kecuali Anda benar-benar banyak yang minum tehnya ya. Sepanjang Anda masih sedikit juga ini tidak masalah. Ini juga sebenarnya sebagai info juga bagi Anda nanti yang mau sahur ya. Anda sahur sebaiknya Anda mengkonsumsi teh itu jangan mendekati sahur. Saat Anda bangun tidur dulu Anda minum teh. Nanti setelah sahur Anda jangan lagi mengkonsumsi teh. Kenapa? Karena Anda akan beresiko nanti banyak kencing. Dikhawatirkan nanti Anda lemes ya. Paling tidak kan karena kita puasa kita tidak ada lagi kan asupan cairan ya yang masuk ya, karena kita puasa. Berbeda dengan hari biasa, walaupun kita kencing kita tetap minum. Nah untuk menghindari dehidrasi saat puasa sebaiknya Anda jangan minum teh saat Anda sahurnya ya. Anda minum air putih saja ya pemirsa ya. Nah itu, jadi hindari minuman yang bergula, minuman yang berkafein ya, dan ini akan memicu nanti Anda diuretik ya, banyak kencing. Oke, semoga info ini menarik untuk pemirsa semua ya. Tidak terasa kita akan puasa ya, jadi teh sebenarnya sangat bagus dikonsumsi saat Anda berbuka ya. Kandungan zat antioksidannya ya, kemudian juga zat-zat gizi yang ada dalamnya itu sangat baik dikonsumsi saat Anda berbuka ya. Bersamaan Anda minum teh, Anda juga mengkonsumsi buah kurma dan kue ya. Setelah itu Anda sholat maghrib baru Anda makan seperti biasa. Jangan makan dulu ya, tunggu sampai Anda selesai sholat maghrib. Untuk info yang lebih jelas saya akan sudah membuatkan videonya ya untuk bisa nanti di bulan Ramadan, tips berbuka puasa yang baik ya, tips bersahur yang baik, dan banyak lagi info yang lain bisa yang membuat Anda lebih jelas ya. Nah hari ini saya membahas tentang benarkah mengkonsumsi teh itu bisa menyebabkan dehidrasi. Apakah ini mitos atau tidak? Jawabannya tidak dehidrasi bisa ya, karena Anda bisa menutupinya dengan minum lagi ya. Dan lagi yang kandungan kafein yang ada di dalam teh itu tidak sebanyak yang dibayangkan, kecuali dia berkisar kurang lebih 500 mg ya. Dan ini dikonversikan di dalam bentuk minuman itu kurang lebih 6 sampai dengan 7 gelas teh ya. Kan nggak ada kita minum sampai 7 gelas teh ya, paling kita 1 sampai 2 gelas saja ya, di pagi hari atau di sore hari ya bisa ya, sambil menikmati kue-kue yang disajikan. Saya pisang goreng ya. Oke, demikian info yang dapat saya sampaikan ya. Temukan hal-hal menarik di Ahli Gizi Rosehan ya. Saya akan kupas setiap hari jam 10 pagi ya. Jangan lupa saksikan terus ya. Tetapkan ya pengingatnya, jam 10 pagi kita selalu ada saya di YouTube ya. Semoga bermanfaat ya, kita berbagi ilmu untuk teman-teman semua, untuk pemirsa semua. Semoga kita selalu sehat ya, terhindar dari sakit, dan kita bisa bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Dan selalu jaga kesehatan ya, hindari kerumunan ya, tetap jaga 4M ya, menjaga jarak ya,
menggunakan masker dan cuci tangan pakai sabun, serta mengkonsumsi bahan makanan yang antioksidan, yaitu konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran, plus minum teh setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ahli Gizi Rosyhan. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu umat Islam, di mana amal ibadah kita dilipat gandakan dan Allah berjanji kita akan menjadi sehat menjalankan puasa. Oke pemirsa, selalu bersama YouTube Ahli Gizi Rosyhan ya, karena saya akan menayangkan setiap hari di bulan Ramadan info-info seputar gizi berpuasa, seperti gizi bagaimana penyakit diabetes bisa berpuasa, bagaimana penyakit hipertensi bisa berpuasa, bagaimana penyakit asam urat berpuasa, dan bagaimana tips bersahur yang baik, ya, makan sahur yang benar, berbuka puasa yang benar, dan banyak lagi info-info seputar makanan ya, yang tentu akan saya kupas tuntas. Sebagai ahli gizi saya akan soroti mengenai gizinya ya. Oke, jangan lupa tonton Ahli Gizi Rosyhan ya di YouTube setiap hari selama bulan puasa pada pukul 10 pagi. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.